Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubara Hadis dan rekan saya Zikratul Husna. Kami merupakan mahasiswa jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syah Kuala. Di sini kami akan menjelaskan tentang estimasi model VAR pada kasus COVID-19 dengan menggunakan studi kasus negara Spanyol dan Iran. Yang pertama, deskripsi data. Data yang kami gunakan adalah data jumlah kasus daily new case atau DNC coronavirus untuk negara Spanyol dan negara Iran yang dimulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 April 2020. Nah, dari data tersebut, kedua pihak negara melakukan strategi dalam menghadapi coronavirus. Dapat dilihat bahwa pada negara Spanyol terdapat 286.308 kasus coronavirus dengan jumlah kematian sebanyak 27.125 orang dan jumlah orang yang sembuh sebanyak 196.958 orang. Dan cara yang dilakukan oleh negara Spanyol dalam menghadapi coronavirus diantaranya adalah meliburkan sekolah, lockdown, penyemprotan fasilitas umum, program vaksin dan obat, pemeriksaan rutin di area publik, dan alokasi dana khusus. Sedangkan pada negara Iran, terdapat jumlah kasus coronavirus sebanyak 148.950 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 7.734 orang dan jumlah orang yang sembuh sebanyak 116.827 orang. Dan strategi yang dilakukan oleh negara Iran dalam menghadapi coronavirus diantaranya adalah meliburkan sekolah, rumah sakit dan ambulan khusus, alokasi dana khusus, produksi masker dan disinfektan, pemeriksaan rutin di area publik, penyemprotan fasilitas umum, sosialisasi kesehatan diri, transparansi jumlah kasus corona, dan program vaksin dan obat. Yang kedua adalah plot data. Nah, di sini menunjukkan plot data dari masing-masing negara, yaitu negara Spanyol dan negara Iran. Dari kedua plot data masing-masing negara menunjukkan bahwa data tidak stasioner. Hal ini dikarenakan karena data tidak berfluktuasi atau tidak menyebar di sekitar mean, dan panjang pada plot bagian atas dan bawah tidak sama dan juga memiliki tren atau musiman. Sehingga untuk lebih meyakinkan, maka akan dilakukan analisa secara inferensial untuk melihat kestasioneran data. Plot varian gabungan data negara Spanyol dan Iran. Plot ini menunjukkan bahwa data jumlah kasus baru COVID-19 di negara Spanyol dan Iran tidak membentuk pola data stasioner, dikarenakan data ini bukanlah data musiman yang membentuk suatu pola tertentu dan data tidak berada di sekitar rata-rata. Plot ACF dan PACF. Dapat dilihat bahwa yang ini merupakan plot ACF dan yang ini merupakan plot PACF. Pada plot ACF menunjukkan bahwa terdapat 8 garis lag yang berada di luar garis Bartlett, dan plot ACF menurun secara eksponensial untuk kedua negara. Sedangkan pada plot PACF untuk negara Spanyol terdapat 4 lag yang berada di luar garis Bartlett, dan untuk negara Iran terdapat 2 lag yang berada di luar garis Bartlett. Sehingga model yang cocok dan tepat untuk data jumlah kasus baru COVID-19 di negara Spanyol dan Iran adalah model AR. Secara objektif, data ini merupakan data tidak stasioner. Tahap yang ketiga adalah kestasioneran kedua data menggunakan ADF.test. Dengan menggunakan hipotesis H0-nya yaitu data tidak stasioner terhadap mean untuk negara Spanyol dan Iran, dan
dan hipotesis alternatifnya yaitu data stasioner terhadap MEAN untuk negara Spanyol dan Iran dengan taraf nyata yaitu alfa 0,05 dan kriteria penolakan yaitu tolak H0 jika p-value kurang daripada alfa. Dapat dilihat ini merupakan statistik uji dari negara Spanyol yang diperoleh bahwa nilai p-value-nya sebesar 0,9142 dan p-value untuk negara Iran sebesar 0,6684. Dan dapat diputuskan bahwa menolak H0 dikarenakan p-value dan diputuskan bahwa tidak dapat menolak H0 dikarenakan p-value lebih besar dibandingkan alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa data jumlah kasus baru COVID-19 di negara Spanyol dan Iran merupakan data tidak stasioner terhadap MEAN, sehingga perlu dilakukan differencing data. Dan tahap differencing data akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zikratul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang estimasi model VAR pada kasus COVID-19, studi kasus negara Spanyol dan Iran. Selanjutnya dilakukan differencing data terhadap data jumlah kasus baru COVID-19 di negara Spanyol dan negara Iran. Nah, untuk data jumlah kasus baru COVID-19 di negara Spanyol, data stasioner terhadap min, yaitu setelah dilakukan differencing data sebanyak 1 kali, yang menghasilkan p-value sebesar 0,01. Sedangkan untuk data jumlah kasus baru COVID-19 di negara Iran, data stasioner terhadap min setelah dilakukan differencing data sebanyak 2 kali, yang menghasilkan p-value sebesar 0,01. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap kointegrasi. Nah, jika tidak terdapat kointegrasi, maka implikasi tidak adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang. Nah, jika terdapat kointegrasi, maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Nah, fungsi dari pengecekan kointegrasi ini untuk melihat keterkaitan ada tidaknya hubungan dalam jangka yang panjang. Nah, setelah dilakukan analisis menghasilkan output yang dapat diambil keputusan tidak dapat menolak H0, yaitu yang menghasilkan p-value lebih besar alfa sebesar 0,1291 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kointegrasi, yang artinya implikasi tidak adanya keterkaitan hubungan dalam jangka yang panjang dalam analisis ini. Selanjutnya, model yang dihasilkan yaitu model estimasi varian. Untuk negara Spanyol menghasilkan model yaitu DC sama dengan min 0,3575 DC lak 1 plus 0,2570 DY lak 1 tambah 70,5085. Nah, model ini memiliki nilai determinasi R-square sebesar 0,095 atau 9,5%. Keragaman data COVID-19 di Spanyol dapat dijelaskan oleh variabel prediktor dengan lak sebanyak 1, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, model dalam kasus di negara Iran yaitu DC sama dengan 0,02022, DC lak 1 min 0,42304, DY lak 1 min 7,12576. Nah, model ini mengestimasikan nilai determinasi R-square sebesar 0,1635 atau 16,35%. Keragaman data COVID-19 di negara Iran dijelaskan oleh variabel prediktor dengan log sebanyak 1 dan lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model.
Selanjutnya nilai kovarian dan korelasi matrik. Nilai kovarian dalam tabel kovarian matrix of residual menghasilkan nilai DC dan DY. Secara linier, ukuran keterkaitan antara DC dan DY berdasarkan tabel kovarian matrix of residual bernilai negatif, yaitu sebesar min 1,3589. Selanjutnya, untuk korelasi matrix of residual yang bertujuan untuk melihat hubungan antara DC dan DY. Nah, di sini menghasilkan korelasi antara DC dan DY berdasarkan tabel korelasi matrix of residual matrix yaitu korelasi negatif dengan nilai sebesar min 0,0722 atau sebesar 4,72%. Artinya korelasi antara DY dan DY sebesar 4,72%. Kemudian respon impuls dan dekomposisi. Ini berupa plot respon impuls. Nah, berdasarkan plot ini dapat dilihat bahwa pada saat DC dan DY bernilai 0, maka impuls akan bernilai lebih kecil seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kita bisa lihat bahwa di plot DC dan DY terdapat apabila 0, maka impulsnya akan lebih kecil. Begitu juga dengan DY. Nah, garis plot putus-putus pada plot mengestimasikan bahwa perkiraan interval bernilai 95% dan fungsi VAR menghasilkan nilai yang sesuai dengan plot respon impuls. Nah, berdasarkan teori bahwa DC dan DY akan bernilai lebih kecil seiring berjalannya waktu. Plot ini menghasilkan VAR yang sesuai dengan plot respon impuls. Selanjutnya, dekomposisi varian. Nah, berdasarkan plot FEVD untuk DC dan DY, dapat dilihat bahwa hampir 100% varian dalam DC disebabkan oleh DC itu sendiri. Begitu juga untuk varian dalam DY yang disebabkan oleh DY itu sendiri. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.